Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Salagi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa sebelum kita mendengar akan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah ini. Terima kasih Tuhan buat kerinduan ini. Rindu dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang ke-12, ayat ke-12 sampai ayatnya yang ke-15. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Yesus dielulukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini mengatakan mengakui kekuasaan Allah. Dan judul perikop kita, Yesus dielulukan di Yerusalem. Ya, mungkin secara manusiawi kita pasti sukalah dielulukan ya. Tapi sejatinya yang sering kita melihat ketika dielulukan itu pastilah orang hebat, pembesar atau apalah itu ya, dengan tampilan yang seperti apa gitu ya. Tapi ini ada sesuatu yang aneh sepertinya menurut logika kita tentang pribadi yang dielulukan, dibanggakan dalam kehidupan kita, terlebih di tengah-tengah perjalanan kita di dunia ini. Seperti yang saya katakan tadi, dielulukan itu biasanya datang dengan apa? Dengan mobil termewah, mobil bagus, atau pakaian seperti apa, penuh dengan ya semarak atau apalah itu ya. Tuhan Yesus dielulukan menjadi sesuatu hal yang berbeda. Kenapa berbeda? Saya katakan, lihatlah, bahkan disebutkan, Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Patutkah dielulukan? Ya, ternyata begitulah kita mengimani siapa Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan kita. Dan memang benar sering sekali bahwa memahami Tuhan itu tidak sesederhana yang bisa diwakilkan oleh akal pikiran kita. Hanya imanlah yang bisa memahami tentang perjalanan kehidupan bersama Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Sebelum lebih jauh, saudaraku dalam kasih Tuhan, kita tahu bahwa Yohanes lah penulis kitab Yohanes ini. Yohanes salah seorang dari murid Yesus dan dikenal pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Yohanes lah murid satu-satunya yang pernah duduk bersandar kepada Tuhan Yesus. Wah, bangga sekali ya rasanya ya. Tapi begitulah Yohanes diberkati Tuhan dalam kehidupan perjalanannya sebagai murid Tuhan. Konteks Yohanes 12 ayat 12 sampai ayat 15 ini kita tahu menggambarkan sebuah peristiwa perarakan ketika Yesus masuk ke Yerusalem menjelang Paskah. Orang kita tahu bahwa latar belakangnya, kronologisnya, historisnya, orang sudah banyak mendengar tentang mujizat yang dia lakukan, terutama sekali tentang kebangkitan orang mati. Siapa itu? Ya, Lazarus sendiri, di mana dituliskan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-11 itu. Dan disitulah menjadi salah satu kekuatan atau antusiasme yang luar biasa dari orang-orang ketika itu, sehingga mereka memotong daun palem dan menyambutnya sebagai ungkapan bahwa dialah raja yang datang di dalam nama Tuhan. Dan
perayaan ini lebih dikenal dengan perarakan Palm yang biasanya dirayakan pada hari Minggu Palma, makanya disebut Palma karena diungkapkan dengan dan Palma itu di dalam minggu kalender gerejawi. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Palm dan seruan Hosana itu adalah sebuah sambutan seseorang sebagai simbol kemenangan, simbol kedatangan seorang raja yang baru selesai berperang dan menjadi pemenang dalam peperangan itu. Artinya apa? Dengan Yesus mereka berharap bahwa mereka dimenangkan dan mereka dibebaskan. Dan seruan Hosana itu berasal dari kata Ibrani yang mengatakan selamatkanlah, save me, gitu ya. Selamatkanlah aku, selamatkanlah kami. Ini adalah seruan yang biasa sekali digunakan dalam konteks penantian Mesias yang mereka rindukan selama itu. Dan memang hal yang aneh yang seperti yang saya sebut tadi, justru Tuhan Yesus memakai keledai, dia menunggangi keledai. Namun ini adalah mewujudkan apa yang dinubuatkan di dalam Zakaria pasal 9 ayat yang ke-9 itu, di mana dikatakan bahwa Raja Mesias itu akan datang dengan lemah lembut dan menunggangi keledai. Artinya apa? Itu adalah sebuah kerendahan hati, bukan dengan kuda yang biasa dipakai untuk gagah-gagah kan, untuk kereta perang. Namun di sini Tuhan Yesus datang dengan kerendahan hati yang mau disatakan bahwa aku bukan raja seperti yang Anda pikirkan. Justru kedatanganku adalah pembawa damai, bukan bicara tentang kemenangan dalam peperangan seperti apa yang biasa dilihat orang Romawi, orang pada saat itu, kemenangan politik dan kemenangan pertumpahan darah dan sebagainya. Lalu kita bisa melihat di dalam firman Tuhan ini, apa yang mau ditegaskan oleh Yohanes melalui perikop kita pada saat ini. Hal yang pertama yang mau ditegaskan tidak lain adalah bahwa Yesuslah sebagai Raja yang membawa damai itu. Yang kedua yang mau dijadikan penegasan adalah penubuatan tentang kehadiran Sang Mesias itu. Itu diwujudkan dalam diri Tuhan Yesus yang nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu hal yang ketiga yang mau ditegaskan adalah reaksi dari orang-orang ketika itu, reaksi masyarakat yang begitu luar biasa ketika itu. Lalu apa yang keempat? Tidak lain adalah adanya pemberitahuan tentang jalan keselamatan. Lihatlah bagaimana Yesus memilih memasuki Yerusalem dengan jalan kerendahan hati, menunggangi keledai. Artinya apa? Jalan keselamatan itu hanya terhambar untuk orang-orang yang memiliki kerendahan hati seperti Yesus Tuhan itu sendiri. Lalu apa yang kelima yang mau ditegaskan? Adanya perbedaan antara ekspektasi manusia di dalam rencana Tuhan. Seperti yang saya sebut di awal tadi, bahwa ekspektasi manusia ketika itu, orang-orang ketika itu berbeda sekali dengan apa yang Tuhan tunjukkan. Mereka berpikir bahwa Yesus itu akan datang dengan apa, dengan kekuasaan seperti apa, dengan barangkali pakaian perang dan sebagainya. Tapi ternyata Yesus hanya datang dengan menunggang keledai. Lalu apa yang keenam? Adanya simbolisme Hosana, dan simbolisme ini menunjukkan bahwa orang banyak mengenali Yesus sebagai pemimpin yang mereka harapkan. Namun meskipun mereka memujinya dengan cara yang benar, masih ada ketidaktahuan tentang siapa Yesus yang sebenarnya. Sebab mereka lebih didominasi oleh pikirannya bahwa Yesus itu adalah seperti raja-raja di dalam dunia ini. Lalu apa penegasan yang ketujuh? Pentingnya pengakuan bahwa Yesus itu sejatinya adalah Mesias yang dijanjikan, Mesias yang dinubuatkan. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan,
Apa yang bisa kita kaitkan melalui nats ini kepada tema kita yang mengatakan mengakui kekuasaan Allah? Kaitan tema yang pertama yang bisa kita tarik dari nats ini tidak lain adalah Yesus sebagai manifestasi kekuasaan Allah. Yang kedua, kaitan temanya, pembenuhan nubuat Allah itu ada di dalam diri Tuhan Yesus. Lalu apa yang ketiga, kaitan temanya, kekuasaan Allah melalui penderitaan. Lalu apa yang keempat, pengakuan akan kekuasaan Allah dalam penghormatan tentang siapa Yesus itu dalam kehidupan kita. Lalu apa yang kelima, mengakui kekuasaan Allah dalam penyerahan dan ketertundukan kepada Sang Mesias itu. Lalu apa yang terakhir, yang keenam, kekuasaan Allah dalam pemulihan dan keselamatan. Sebab itu semua, pemulihan, keselamatan itu hanya ada di dalam diri Yesus, Sang Pemilik kekuasaan itu. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi refleksinya bagi setiap kita? Hal yang pertama sekali, akuilah kekuasaan Allah itu melalui kerendahan hatimu. Sebab hanya orang yang memiliki kerendahan hati adalah pribadi yang menggambarkan, mengakui kekuasaan Allah, melampaui siapa dia di dalam kehidupan ini. Lalu apa yang kedua? Ikutilah teladan Yesus dalam menghadapi tantangan. Kita tahu dan Yesus tahu bahwa jalan menuju salib benar melalui jalan penderitaan, dan kita tahu bahwa orang yang sama yang mengatakan Hosana, Hosana itu akan berganti dengan kalimat salibkan dia, salibkan dia. Tapi Tuhan Yesus mampu menjalaninya, mampu melewatinya, dan dia benar sejatinya adalah Mesias itu yang memberikan dirinya untuk setiap kita. Lalu apa yang ketiga yang menjadi refleksi bagi setiap kita? Akuilah kekuasaan Allah itu dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Jangan pernah mengandalkan dirimu, hebatmu, hartamu, atau apapun yang ada di dalam dirimu. Tapi biarlah pengakuan akan kuasa Allah itu terjadi dalam setiap hari lepas hari dalam hidup kita. Lalu apa yang keempat? Penting sekali pengertian yang benar tentang kekuasaan Allah. Artinya apa? Kita melihat bahwa meskipun orang banyak menyambut Yesus dengan sukacita, ternyata pemikiran mereka adalah pemikiran yang keliru. Mereka beranggapan bahwa itu akan menjadi seperti raja dunia ini, padahal Tuhan itu punya big planning, rencana besar di dalam karyanya. Bukan hanya bicara tentang pembebasan oleh pergumulan dunia ini, tapi pembebasan dalam sebuah karya keselamatan yang agung yang dia berikan melalui kematiannya di kayu salib itu. Lalu apa yang kelima? Hadapilah penderitaan dengan pengharapan. Yesus Tuhan datang dengan kerendahan hati. Meskipun dia tahu bahwa penderitaan dan salib itu sedang menantinya. Tapi Tuhan mau mengajarkan setiap kita, kalaupun kita harus menderita, jangan pernah sampai putus pengharapan. Lalu apa yang berikut? Yang keenam, tidak lain adalah sambutlah Tuhan Yesus dengan motivasi yang benar. Janganlah hanya berkutat pada tanda-tanda mujizat di dalam kehidupan kita. Tapi jadikanlah motivasi yang benar itu bahwa ikut Yesus, kita memperoleh keselamatan. Bukan memikirkan tentang apa yang kita peroleh di dunia ini, tapi memikirkan dan mengimani di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Lalu apa yang terakhir? Jadilah saksi Tuhan akan kekuasaannya di tengah-tengah kehidupan ini. Saksikanlah bahwa semuanya hanya tergantung, semuanya hanya mengandalkan Yesus Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap eluluan kami tentang Tuhan Yesus itu adalah dengan motivasi yang benar. Bukan bicara tentang mencari keuntungan oleh dunia ini, tapi kami mencari keselamatan kekal yang hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.